Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Fakultas saya Tarbiyah dan Keguruan. Saya di Prodi Bahasa Inggris semester 4 kelas C. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang filsafat, yang mana materi ini akan menjadi tugas ulangan tengah semester saya dengan dosen pembimbing yaitu Misri Rahma Ramadan. Baiklah, dengan mata kuliah filsafat di sini saya mengambil judul yaitu Landasan Utama Filsafat Pendidikan. Sebelum melanjutkan ke materi pokok, ada baiknya lebih dahulu kita mengetahui apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti philos, yaitu cinta, suka, atau loving, dan sophia yaitu pengetahuan, hikmah, atau wisdom. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Filsafat didasarkan pada daya nalar yang merupakan hasil pemikiran manusia. Tujuan filsafat adalah menjawab setiap problematika yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian kita lanjutkan ke materi utama yaitu landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Yang pertama, ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos yaitu ilmu atau teori. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud atau mengenai hakikat yang ada. Next, landasan epistemologi. Yang kedua adalah landasan epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Maka epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, epistemologi biasanya dipadankan dengan istilah theory of knowledge. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ia biasanya disamaartikan dengan filsafat ilmu. Epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Kemudian landasan yang ketiga, yaitu landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, yaitu axios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu atau teori. Menurut Hexter, bahwa aksiologi berarti ilmu atau teori tentang manfaat. Sedangkan menurut Katsoff, dalam penjelasan yang berbeda, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sementara itu, menurut H.B. Sarwan menerangkan bahwa aksiologi merupakan studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai
seperti kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Selanjutnya yang kita bahas adalah relasi atau hubungan, yaitu hubungan dari 3 landasan utama filsafat tadi dengan pendidikan. Yang mana yang pertama di sini saya jelaskan yaitu relasi atau hubungan ontologi dengan pendidikan, yaitu mengkaji mengenai hakikat ilmu dan objeknya, serta menyelidiki keadaan alam yang nyata yang sebenarnya dan gejala-gejala empirik yang terjadi melalui panca indera. Selanjutnya yaitu relasi epistemologi dengan pendidikan, yaitu mengkaji mengenai cara memperoleh pengetahuan beserta metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan didapat melalui akal, intuisi, pengalaman, dan panca indera. Selanjutnya yaitu relasi aksiologi dengan pendidikan, yaitu bagaimana serta tujuan setiap manusia dalam menggunakan ilmu yang dimiliki. Yang terakhir, dapat kita simpulkan bahwa ketiga landasan ini memiliki makna yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dan terkait satu sama lain. Serta ketiga landasan ini dalam kaitannya dengan pendidikan, yaitu mengkaji mengenai keberadaan suatu ilmu pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Mungkin hanya itu PowerPoint yang bisa saya jelaskan di YouTube channel saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan terima kasih atas semua like, comment, subscribe, and share-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.